Sebelum teman-teman benar-benar menonton cerita horor ini, sebaiknya teman-teman siapkan cemilan jika memang suka dengan cerita berbau mistis. Namun, jika teman-teman nggak berani, sebaiknya sudahi sampai di sini. Karena cerita ini dijamin membuat bulu kuduk teman-teman berdiri. Teman-teman, cerita horor memang selalu menarik untuk disimak. Terlebih bagi kamu yang sangat suka dengan hal-hal berbau mistis. Entah itu cerita horor sungguhan, pengalaman pribadi, atau mungkin cerita horor fiksi, pasti selalu saja ada kesan dan rasa tersendiri ketika seseorang membaca atau menonton sebuah cerita horor. Seperti cerita horor yang viral di media sosial kali ini, di mana kisah nyata tersebut dibagikan oleh akun Twitter @catatanyohane_channel. Dalam cuitannya itu teman-teman, pengunggah menyebutkan jika kisah ini menimpa teman satu SMA-nya yang bernama Rudy. Sebelum teman-teman benar-benar menonton cerita horor ini, sebaiknya teman-teman siapkan cemilan jika memang suka dengan cerita berbau mistis. Namun, jika teman-teman nggak berani, sebaiknya sudahi sampai di sini. Karena cerita ini dijamin membuat bulu kuduk teman-teman berdiri. Cerita horor mistis kali ini masih Tikaka kutip dari sumber yang sama, yaitu sonora.id, yang berjudul Kisah Ojol yang Dapat Orderan Fiktif dari Hantu Cici Cantik Bercelana Hot Pants. Langsung saja kita ke ceritanya. Kejadian dari cerita ini bermula saat Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan di Pulau Dewata, Bali. Saat itu teman-teman, Rudy pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat teman-teman, Rudy dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sanalah Rudy sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos guna sebagai tempat tinggal Rudy selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudy tidak langsung bekerja teman-teman. Ia harus menjalani berbagai tahap tes, hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Rudy masih saja memutuskan untuk bekerja. Di sana, Rudy hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudy memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut setelah itu teman-teman, Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika Rudy mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah sangatlah banyak. Setelah makanan selesai dipesan,
Rudi pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dia lalui, hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Ini aneh, kata Rudi. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Tanpa basa-basi, Rudi langsung memutar balik motornya. Rudi memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosnya. Sesampai di kosnya, teman-teman, Rudi dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. "Banyak sekali, Rud?" tanya teman Rudi. "Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah kosong?" jawab Rudi. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Pada hari itu, teman-teman, Rudi memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudi hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosnya. Keesokan harinya, teman-teman, Rudi kembali bekerja karena dirasa hatinya sudahlah tenang. Hingga sore, semua berjalan lancar. Rudi terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib tiba, dia mendapat orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudi langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudi pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut, teman-teman, banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudi meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. "Pak, permisi, minta izin mau mengantarkan makanan di sana," kata Rudi. "Baik, Mas. Sampean langsung saja ke sana," jawab Pak Sekuritinya. Rudi pun langsung berangkat ke sana, teman-teman. Alamat tujuan sudah ketemu. Rudi turun dari sepeda motornya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah itu, teman-teman. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudi melihat sekeliling sambil mencari bel. Sepertinya tidak akan kedengaran jika dipanggil dari sini, kata Rudi sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Rudi menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Rudi pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Rudi sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudi. "Sudah di depan rumahnya, Mbak," jawab Rudi. "Oh, ya udah, saya keluar dulu ya Pak," kata customer tersebut. Akhirnya Rudi mencoba menunggu. Tidak lama Rudi menunggu, teman-teman, karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an, memakai kaos lengan pendek dan hot pants. "Mbak Cici ya?" tanya Rudi. "Iya Mas, ini uangnya," jawab si perempuan itu. "Waduh, saya tidak ada kembaliannya Mbak," kata Rudi. "Ya udah, kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas," jawab si perempuan itu yang bernama Cici. Sebelum Cici kembali,
Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh perempuan itu. "Tunggu sebentar ya mas," kata Cici sambil tersenyum, kembali masuk ke dalam rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Cici, si perempuan itu teman-teman, sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu, Cici mengambil uang pas. Rudi pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat bagus. "Bagus banget rumahnya," kata Rudi dalam hatinya. Di dalam gerbang terdapat taman, dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Rudi menunggu, namun Cici masih saja belum keluar teman-teman. Karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudi menunggu, hampir sudah sekitar 30 menitan. Hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk memanggil Cici, si perempuan itu, dari luar gerbangnya. Kalau kita pikir pakai logika teman-teman, Rudi sangat percuma memanggil Cicinya, karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan pintu ke rumah Cici. Entah mengapa si Rudi ini lupa jika di situ ada bel rumah itu. Saat Rudi memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security tadi, Rudi menjawab, "Mbak Cici pesan makanan lewat ojol, Pak." "Sebentar mas, sini dulu," kata Pak Security itu. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudi, "Rumah ini sudah lama kosong mas," kata Pak Security. "Mana mungkin Pak?" jawab Rudi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. "Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah, dan rumah ini dikosongi sudah lama," kata Pak Security yang mencoba menjelaskan kepada Rudi. "Kok bisa Pak? Tadi itu mbaknya keluar, dia ngambil makanannya. Karena uang yang dikasihnya nominalnya besar, jadi saya minta diambilkan uang pas aja," kata Rudi. "Coba sampean lihat ke belakang mas, itu rumah sudah kosong," kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Rudi teman-teman. Rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tidak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," kata Rudi. Badan Rudi kemudian lemas dan gemetar. "Tadi Pak, makanannya tadi dibawa masuk ke rumah itu juga loh," kata Rudi yang masih gak percaya teman-teman. "Lah, dibawa kemana mas? Itu loh makanannya masih nyantol di sepeda kamu," jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah sepeda motor Rudi. "Lalu, tadi itu siapa Pak?" tanya Rudi sambil mulutnya yang gemetar. "Sudahlah mas, ayo kita ke pos dulu. Mas, tenangin diri mas dulu aja di sana," kata Pak Security itu. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntun sepeda motornya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja
dan juga karena Pak Sekuritinya membawa sepeda panjang. Sampainya di pos, teman-teman, Pak Security itu memberikan segelas air putih kepada Rudy. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudy. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun, banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Ada beberapa yang mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Rudy, teman-teman, di mana menurut ojol tersebut, rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru menjadi seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si perempuan itu alias si Cici sampai ke rumah tersebut, teman-teman. Ini orang ngoncengnya siapa ya? Lah, kok ngomong sendiri? Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sampai tangannya menerima uang cash. Gitu mas, kata Pak Security itu. Rudy semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu. Hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosnya dan menaruh makanan pesanan Cici di pos tersebut. Ini buat bapak sama temannya aja, kata Rudy sambil memberikan makanan hasil dari pesanannya Cici. Setelah berpamitan, teman-teman, Rudy bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan semua kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Rudy pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Teman-teman, demikian kisah nyata cerita horor tentang si ojol yang mendapat pesanan fiktif dari seorang perempuan yang bernama Cici. Kalau kita simak ceritanya memang sangat seram ya. Apakah teman-teman pernah mengalami hal ini? Jika teman-teman punya pengalaman mistis seperti ini, please untuk tinggalkan, ceritakan di kolom komentar. Jika teman-teman punya cerita yang panjang, akan saya ceritakan, bawakan melalui channel ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sudi untuk menonton video dari Tikaka. Semoga menambah referensi cerita atau kisah nyata yang berbau horor, mistis maupun misteri. Thank you banget sekali lagi teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka, mohon di like video ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, Tikaka sangat memohon keikhlasan sudi buat teman-teman untuk mensubscribe, buat pengembangan Kakak channel menjadi lebih berkembang, lebih maju, dan dipersembahkan buat teman-teman semua. Terima kasih Tikaka ucapkan buat teman-teman semua atas keikhlasan dan kepedulian teman-teman guna membantu pengembangan channel ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.